Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini, di hari Kamis, kita berjumpa lagi walaupun secara jarak jauh. Kita tidak bisa bertatap muka, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran walaupun tanpa tatap muka dengan jarak jauh. Kalian bisa mendengar suara saya. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab 4 di mata pelajaran Al-Islam, khususnya kelas 7 semester 2. Di bab 4 ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Jadi nanti kita akan mempelajari lebih dalam apa itu pengertian sholat berjamaah, hukumnya sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah, dan hikmah apa saja yang bisa kita peroleh dari sholat berjamaah. Harapannya anak-anak bisa fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa anak-anak laksanakan di dalam ibadah sehari-hari, sehingga semua amal kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di bab 4 ini sudah saya sampaikan tadi bahwa kita khusus akan berbicara tentang sholat berjamaah. Di antaranya adalah subtemanya keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah. Subtema yang kedua adalah pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Pada subtema yang pertama, yaitu keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah, di dalamnya kita akan mempelajari lebih jauh. Satu, tentang pengertian sholat berjamaah. Dua, keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah hukum sholat berjamaah. Nanti anak-anak akan lebih tahu, baik secara dalil akli maupun dari nakli, dari Al-Quran dan dari juga hadis Rasulullah tentang hal-hal yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Pertama kali yang kita akan bahas adalah pengertian sholat berjamaah. Mungkin anak-anak sering melaksanakan sholat sendirian atau sholat berjamaah, baik dilaksanakan di rumah masing-masing atau sholat berjamaah di masjid atau musola, di tempat kamu berada. Secara pengertian dari sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang diimami oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Imam adalah pemimpin sholat berjamaah. Jumlah dalam sholat berjamaah adalah seorang. Jadi ketika kita melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah, kalau kita laksanakan secara bersama-sama, diantaranya ada imam dan juga ada makmum, maka itu bisa disebut dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah jumlah minimnya adalah seorang, satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum, maka sudah dikatakan sholat berjamaah. Maka kalau kita melaksanakan sholat wajib, hukumnya seperti apa? Kalau sholat sunnah, hukumnya seperti apa? Ketika pelaksanaannya secara berjamaah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saat ini yang penting kalian sudah tahu bahwa pengertian sholat berjamaah adalah
sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang diimami oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Artinya apa? Ketika imam melakukan gerakan apa saja, maka makmum harus mengikuti imam. Dan sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika seorang imam sudah melaksanakan atau membaca Allahu Akbar disertai dengan takbir, maka imam segera mengikuti, makmum segera mengikuti imam. Jadi apapun yang dilakukan oleh imam, maka makmum mengikuti. Nah, itu namanya sholat berjamaah. Tidak boleh mendahului, tidak boleh juga terlalu mengakhir-akhirkan. Ketika imamnya sudah sujud, sebagai makmum masih menunggu imam sampai bangkit lagi. Nah, itu sering kita lihat ketika pelaksanaan sholat tarawih di beberapa masjid. Imam sudah melakukan takbiratul ihram, tetapi makmumnya masih duduk-duduk, belum melaksanakan takbir mengikuti imam. Nah, itu adalah pelanggaran ketika melaksanakan sholat berjamaah. Makanya nanti kita akan membahas ada ketentuan-ketentuan yang menyebabkan sholat berjamaah menjadi sah, sholat berjamaah menjadi afdol ketika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di subtema yang kedua bisa kalian lihat pelaksanaan dan hikmah sholat berjamaah. Ketika melaksanakan sholat berjamaah ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengikuti sholat berjamaah. Di antaranya adalah menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuk waktu sholat. Artinya apa? Kita mengadakan persiapan. Kalau sudah masuk waktu sholat, beberapa menit sebelum azan berkumandang, maka di dalam melaksanakan sholat berjamaah perlu persiapan. Di antaranya kita harus mensucikan badan kita, pakaian kita sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian setelah semuanya persiapan selesai, bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat ketika sudah mendengarkan azan. Kalau mau masuk masjid, misalkan sholat berjamaah di masjid, maka usahakan melaksanakan sholat tahiyatul masjid lebih dahulu. Dan juga bisa diusahakan dengan mengajak keluarga atau saudara atau teman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika kalian berada di rumah, ketika sudah mendengar suara azan, maka silakan. Bahkan dianjurkan untuk mengajak keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang ada di sekeliling kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika sudah mendengar suara azan di masjid, maka bersegeralah menuju masjid. Kalau ada waktu bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah rawatib. Kemudian menunggu iqamah dikumandangkan, karena jarak antara azan dengan iqamah, insya Allah di situ ada waktu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir dan doa di antara azan dan iqamah. Kemudian kalau sudah mendengar iqamah, maka bersegeralah membentuk shaf sesuai dengan yang dianjurkan oleh imam, membentuk shaf yang rapat dan lurus untuk melaksanakan sholat berjamaah. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di subtema yang ketiga
kita akan berbicara tentang hikmah sholat berjamaah. Ada beberapa hikmah yang kita peroleh ketika kita rajin atau istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Satu, jadi sholat berjamaah itu ada beberapa manfaat, ada beberapa faedah yang bisa kita peroleh. Kalau dalam bahasa keislaman kita adalah hikmah. Satu, mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Dalam satu hari, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, maka insya Allah kita akan bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena kita selalu bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman dan seagama ketika melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu bisa mempererat tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah di antara umat-umat Islam. Yang kedua, menguatkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Jadi tidak hanya sekedar pelaksanaan sholat secara berjamaah, ada perasaan yang terbangun ketika barangkali setelah melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa berbincang-bincang, saling menanyakan kabar masing-masing, saling mendoakan, sehingga kita bisa memperkuat persatuan dan kesatuan dan juga kebersamaan. Yang ketiga adalah melatih hidup disiplin. Artinya apa? Ketika kita sudah istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, maka akan terbentuk dalam diri kita, ketika sudah mendengar suara adzan secara spontan, secara otomatis, hati kita akan tergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Secara tidak langsung, hidup kita akan menjadi disiplin. Kalau sudah masuk waktu duhur, maka kita akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Kalau masuk waktu asar, maka kita akan bersegera melaksanakan sholat berjamaah, sholat asar. Nah, itu secara tidak langsung membentuk dan melatih hidup kita menjadi hidup yang disiplin. Yang keempat, terhindar dari sikap egois. Karena kita melaksanakannya secara berjamaah, kita harus tunduk dan patuh mengikuti semua gerakan imam selama imam itu benar dalam jalur syariat Rasulullah SAW, maka kita harus mengikutinya. Dan ketika imam melakukan kesalahan, maka tugas dari makmum adalah mengingatkan dan menegur dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Maka itu adalah secara tidak langsung kita mengajari dalam diri kita jauh dari sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Nah, tadi saya sampaikan, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti apapun gerakannya. Nah, ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bagaimana kepatuhan kita kepada seorang pemimpin selama pemimpin itu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah menumbuhkan perilaku demokratis. Apa itu demokratis? Kalau sudah paham ketika belajar pelajaran PPKN atau pelajaran yang lain. Artinya apa? Di dalam pelaksanaan sholat berjamaah ketika ada imam yang melakukan contoh bacaan yang salah, maka makmum mengingatkan, maka yang berdiri di belakang imam hendaknya adalah makmum yang minimal punya hafalan yang lumayan banyak, sehingga ketika imam melakukan kesalahan dalam membaca atau lupa, maka makmum bisa mengingatkan. Itulah salah satu perilaku demokratis. Dari keenam hikmah sholat berjamaah ini, insya Allah bisa kita peroleh ketika kita melaksanakan sholat berjamaah secara istiqomah, secara rutin di setiap sholat wajib atau sholat fardu. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bab terakhir atau di subtema terakhir kita akan berbicara tentang hukum sholat berjamaah. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang laki-laki, mukmin laki-laki atau muslim laki-laki yang melaksanakan sholat wajib sendirian di rumah tanpa ada halangan apapun untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka sholatnya dianggap
tidak melakukan sholat. Nah, itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Artinya apa? Sholat berjamaah bagi muslim laki-laki atau mukmin laki-laki itu hukumnya fardu ain. Jadi wajib ketika tidak ada halangan syar'i. Contohnya apa halangan yang syar'i itu? Ketika ada hujan badai, hujan yang sangat deras yang tidak memungkinkan kalian untuk pergi ke masjid, yang membahayakan ketika kita keluar, atau sakit yang tidak bisa kita menghadiri ke sholat berjamaah. Itu ada contoh beberapa halangan syar'i yang menggugurkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi di sini kita akan bahas hukum sholat berjamaah adalah secara umum sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, yaitu sholat munfarid. Saking utamanya, sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa sholat 5 waktu wajib dikerjakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim, serta berdosa jika meninggalkannya dengan sengaja. Nah, ini makanya insya Allah banyak sekali faedah yang kita peroleh. Di antaranya apa? Kalau sholat berjamaah, insya Allah kita bisa melaksanakan, mengambil fadilah dari sholat, yaitu apa? As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya, di awal waktunya. Nah, itu bisa kita laksanakan kalau berjamaah di masjid atau di mushola. Nah, pasti kita akan mendapatkan sholat di awal waktu. Maka ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukumnya sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki yang muslim. Rasulullah pernah bersabda yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah yang sangat besar, bahwa Rasulullah pernah bersabda, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Nah, ini kalau kita sadar betul bahwa sholat berjamaah itu lebih baik dibandingkan sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat, insya Allah kita akan berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya umatku tahu betapa luar biasanya, betapa afdolnya, betapa hebatnya sholat berjamaah, maka umatku akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak sekalipun. Artinya apa? Dalam kondisi yang sedemikian rupa, dia tidak bisa berjalan. Maka karena tahu betapa hebatnya hikmah, betapa hebatnya pahala dari sholat berjamaah, dia akan mendatanginya dengan cara merangkak karena tidak bisa berjalan. Suatu ketika juga ada seorang yang buta bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya punya kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah? Padahal saya tidak bisa melihat, mata saya buta. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah kamu masih mendengar suara azan? Ya Rasulullah, maka wajib bagi kamu untuk mendatangi sholat berjamaah karena kamu telah mendengar suara azan. Tapi seorang yang dalam kondisi buta sekalipun, Rasulullah masih menganjurkan untuk mendatangi sholat berjamaah karena begitu luar biasanya makna dan hikmah daripada sholat berjamaah. Anjuran sholat 5 waktu berjamaah juga disertai dengan peringatan bagi mereka yang mampu mengerjakan tetapi sengaja meninggalkannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan sholat berjamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya. Nah, ini adalah peringatan Rasulullah kepada orang yang tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada udzur yang penting meninggalkan sholat berjamaah. Diibaratkan orang yang meninggalkan sholat berjamaah, dia telah dikuasai oleh setan.
dan dia nanti akan dimakan oleh serigala, karena orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah diibaratkan seperti domba yang lepas dari kawanannya dan akan dimakan oleh serigala. Artinya apa? Orang yang seperti ini layak untuk dibunuh. Nah, makanya karena saking kerasnya peringatan Rasulullah, maka beberapa ulama menghukumi bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya wajib. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita walaupun dengan jarak jauh di bab 4 tentang sholat berjamaah. Nah, nanti di akhir slide ini kalian silakan mengerjakan tugas dan dikumpulkan di Google Class-nya, ya. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, sehingga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.